Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Babu Sofa, yang saya hormati Ibu Bapak pengurus Masjid Babu Sofa, dan tak lupa Ibu Bapak semuanya, jamaah Masjid Babu Sofa, dan juga adik-adik semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai sore ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang penuh barokah, ya. Ibadah apa, Ibu? Puasa, ya, dengan keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun. Jadi nikmat ini harus kita syukuri, ya Bu, ya. Nikmat sehat, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa merasakan nanti manisnya berbuka puasa. Itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah Nabi akhir zaman yang menunjukkan kepada kita semuanya minat dzulumati ilan nur, yang menunjukkan dari kedzaliman menuju cahaya yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan juga kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Ibu Bapak jamaah Masjid Babu Sofa yang saya hormati, suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas. Boleh maju, tidak apa-apa, Ibu? Monggo. Ya, biar kita lebih akrab gitu. Silakan maju sini, sebelah sini, tidak apa-apa. Ya. Ya, tadi saya sudah tidak perlu perkenalan lagi, ya Bu, ya. Sudah tadi bapaknya pengurus sudah memperkenalkan. Saya biasa disebut dengan Ustazah Anis dari Kemenak Bojonegoro. Jadi dalam sore ini saya ditugaskan oleh Kemenak untuk mengisi kultum atau tausiah 30 menit, ya, menjelang berbuka puasa. Sore hari ini saya mengambil tema tentang amalan di bulan suci Ramadan. Ibu Bapak yang saya hormati, kali ini kita masuki bulan apa, Ibu? Bulan suci Ramadan, ya Bu, ya. Nah, amalan apa saja yang terdapat di bulan suci Ramadan? Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang berpuasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, bulan suci Ramadan, nah, ini diwajibkan atas Ibu Bapak semuanya untuk melaksanakan puasa. Jadi puasa di bulan suci Ramadan ini hukumnya wajib, fardu ain, ya Bu, ya.
Wajib itu apa artinya? Jadi kalau kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan, maka akan berdosa. Dan wajib mengganti ya Bu ya, puasanya. Gitu ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah itu biasanya. Iya. Tadi surat apa Ibu yang saya baca? Surat apa Bapak? Adik, surat apa Dek? Ayo Masnya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah apa artinya? Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Jadi bukan ya ayyuhalladzina kafaru ya Bu ya. Bukan orang-orang kafir, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita semuanya di sini termasuk hambanya yang beriman ya Bu ya. Makanya ini dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah. Nah, perintahnya apa? Kutiba alaikumus siyam. Nah, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi hambanya yang bertakwa. Gitu ya Bu ya, Ibu Bapak. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini menegaskan, memerintahkan bahwa kita semuanya diperintahkan untuk apa? Berpuasa. Termasuk juga adik-adik kecil ini ya. Saya belum kuat terus gimana? Nah, kita latih ya Bu ya, Ibu Bapak, kita latih. Kita latih anak-anak kita, adik-adik kita, supaya apa? Supaya terbiasa. Jadi kalau sesuatu itu terbiasa akhirnya menjadi biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak dibiasakan, nanti kalau besar kaget. Bener kaget. Enggak kuat nanti. Jangankan kok menuju sampai duhur, 2 jam aja sudah kelimpungan. Karena enggak biasa. Nah, kalau dari kecil anak-anak kita sudah kita didik untuk berpuasa. Nah, puasa ini kan karena wajib ya Bu ya. Jadi kita biasakan anak kita. Kalau misalkan umur 4 tahun, apakah itu wajib Ustazah? Kita coba. Kita biasakan. Jadi kita biasakan untuk berpuasa 3 jam. Dia sahurnya dari jam 8 atau mungkin sahurnya ikut sama orang tua Ustazah, dari jam setengah 4 sudah sahur. Terus kita latih sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10. Kan masih kecil ya Bu ya. Kalau nggak kuat sampai situ dulu. Jadi nanti kalau sudah TK, ini kita ajarkan lagi sampai puasa zuhur. Terus TK besar, kita usahakan lagi puasa sampai asar. Kelas 1, alhamdulillah Ustazah, anak saya sudah bisa puasa sampai maghrib. Alhamdulillah, senang enggak Bu? Senang luar biasa. Jadi anak kita
itu kita biasakan seperti itu. Jadi kita didik dari awal, jangan kok terus anaknya merengek-rengek gini-gini, akhirnya terus gak usah puasa gak apa-apa. Jangan ya. Jadi tetap kita usahakan, kita biasakan anak-anak kita mulai dari kecil untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Atau mungkin di sunah-sunah yang lain juga boleh, ya. Tapi kita biasakan yang wajib kita lakukan terlebih dahulu. Kita utamakan yang wajib ya Bu ya. Wajibnya ora dilakoni tapi sunahe malah poso terus. Poso Senin Kemis tapi pas poso Ramadan moka. Nah, benar apa salah itu? Salah ya. Dosa besar karena yang puasa Ramadan ini adalah yang wajib. Maka yang harus kita kerjakan adalah puasa Ramadan. Ojo kok mengutamakan kemarin sholat puasa Arafah, saya sudah puasa Arafah, puasa itu menjelang puasa Ramadan kemarin itu puasa terus. Tapi begitu bulan Ramadan malah puasanya bolong-bolong. Jangan ya Bu ya, Bapak ya. Adik-adik semuanya puasa kan? Puasa alhamdulillah. Puasa sampai sore ya? Sampai maghrib? Duhur? Maghrib? Alhamdulillah. Ya, nanti kalian ini anak-anak putra-putri jenengan ini nanti yang akan menjadikan surga buat kalian semuanya, buat ibu bapak semuanya ya Bu, buat panjenengan semuanya. Nah, karena apa? Karena kita sudah mendidiknya dengan benar. Nanti insya Allah jadi anak-anak yang kita nantikan ketika di akhirat itu apa sih Bu? Doa anak yang soleh. Nah, kalau kita didik dari sekarang untuk selalu berpuasa dan juga beramal baik, nanti insya Allah akan menjadi anak yang soleh-solehah dan mendoakan ibu semuanya jika kita sudah tidak ada di dunia. Itu ya Bu ya. Terus amalan di bulan suci Ramadan yang berikutnya, yang nomor 2 adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau disebut dengan tadarus ya Bu ya. Panjenengan semuanya sudah bisa lancar membaca Al-Quran ya Bu ya. Bapak, adik-adik sudah lancar membaca Al-Quran? Masih iqra? Nah, enggak apa-apa, kita terus membaca ya. Nah, karena kita itu harus bisa membaca Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan, sebagai pedoman bagi kita semua umat Islam, sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Jadi kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, apakah itu wajib Nah, memang tidak wajib. Tapi kalau kita bisa belajar dari sekarang, ya tidak apa-apa ya. Kita terus belajar. Nah, orang mencari ilmu kan apa? Hukumnya wajib. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari kita lahir sampai menuju ke liang lahat. Terus mencari ilmu. Kalau memang saya belum bisa, saya baru bisa membaca Iqra. Bagaimana Ustazah? Tidak apa-apa. Jadi satu huruf dari bacaan ibu bapak semuanya, kalau kita membacanya dengan ridha Allah, mencari ridha Allah penuh dengan keikhlasan, maka itu pahalanya luar biasa Ibu. Nanti jenengan itu di akhirat itu akan ini Ibu ini, ya Allah bagus sekali. Dulu ketika saya masih muda saya tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran, sholat aja saya jarang-jarang. Terus bagaimana ini saya? Minta ampun sama Allah, bertaubat sama Allah. Apakah taubat saya masih diterima? Insya Allah diterima. Jangankan Ibu ya, ada satu cerita ini sampai mereka itu beliau ini melakukan suatu kejahatan. Nah, di akhir hidupnya beliau ini ingin bertaubat kepada Allah. Nah, ketika sudah bertemu dengan seorang ulama, beliau ini seorang yang mafia kelas kakap gitu ya, sudah membunuh beberapa orang. Di akhir hidupnya beliau ini ingin bertaubat. Kemudian dia bertemu dengan ulama, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Setelah itu beliau ini meninggal. Nah, apa kata Allah? Dia menjanjikan masuk surga. Jadi selama berjalan berbulan-bulan untuk bertemu dengan ustadz ulama ini, nah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hati yang penuh dengan kesabaran, keikhlasan, ridha Allah, karena benar-benar niat taubat. Nah itu Allah memasukkan orang ini ke dalam surga. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan menyesal karena saya penuh dosa. Terus bagaimana dengan saya? Tidak ada yang terlambat. Selagi kita masih diberi umur panjang, masih bisa bernafas. Gitu. Jadi tadi apa Bu yang kedua? Memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Jadi hati kita itu kalau di bulan suci Ramadan begini, kita selalu mendengar ya Bu ya, Ibu Bapak, di masjid-masjid alunan suara menggema, suara Al-Quran dari putra-putri panjenengan, dari remaja masjid, dari Bapak Ibu semuanya mengumandangkan Al-Quran. Rasanya itu hatinya menjadi tentram, tenang gitu nggih. Apalagi kalau kita sendiri yang membaca. Ibu Bapak sudah sampai berapa juz bacaan Al-Qur'annya? Alhamdulillah sudah 3 juz. Alhamdulillah. Jadi kalau di bulan-bulan kemarin sebelum bulan puasa Ramadan itu, karena kegiatan saya itu sangat banyak, saya tuh nggak sempat sampai baca Al-Quran, terus gimana? Nah sekarang ini di bulan suci Ramadan, saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa, dan saya gunakan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya dosa-dosa saya itu diampuni dan saya mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Memperbanyak baca Al-Quran ya Bu ya. Ketika hati kita gelisah, ketika hati kita itu penuh dengan kekecewaan, ketika hati kita itu penuh dengan gundah gulana, gimana tidak bingung, saya itu nanti habis ini saya harus bekerja, terus bagaimana nanti pagi saya sudah capek, malamnya belum sempat membaca Al-Quran. Ada waktu-waktu senggang. Jadi kalau ibu misalkan saya jualan, habis ini nanti saya harus mempersiapkan, saya harus gini lagi, terus bagaimana? Nah, masih ada kesempatan. Meskipun itu hanya beberapa menit. Nah, sambil menunggu, misalkan ibu, bapak jualan ya, sambil menunggu nanti pembeli datang, kita gunakan kesempatan itu untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan. Saya tidak bisa baca Al-Quran, terus bagaimana Ustazah? Cukup dengan berzikir ibu, baca banyak istighfar, istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, dari situ kan hati kita sudah tenang gitu nggak Bu Ge? Nah, iya gimana Mas selanjutnya? Ya, gitu ya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan. Nah, gitu ya. Ibu bapak yang saya hormati, jadi ketika kita itu kok belum bisa memperbanyak baca Al-Quran, saya bisanya hanya istighfar, tidak apa-apa. Istighfar astaghfirullahaladzim
perbanyak baca istighfar. Ibu kalau putra putri kita itu kok agak rewel, ya Allah dilus-lus astagfirullahaladzim nak. Sampai kapan kamu menguji ibu gitu ya? Bacakan Al-Fatihah Bu, bacakan Al-Fatihah setiap habis sholat gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah, berbakti pada kedua orang tua gitu ya Bu, yang bisa mendoakan ibu bapak semuanya besok kalau ibu sudah tidak ada di dunia. Jadi ibu perbanyak baca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Jika tidak bisa, ya cukup dengan berzikir ya Bu ya, sambil jualan, menunggu jualannya laku, istighfar yang banyak. Astagfirullah, ya Allah saya dari tadi 2 jam belum ada pembeli, ini bagaimana? Astagfirullahaladzim, banyak istighfar. Nah tiba-tiba geruduk datang. Nah itu adalah dari keikhlasan jenengan membaca istighfar tadi. Ya Bu ya, kalau kita itu ikhlas, jangan kita itu membaca atau melakukan sesuatu dengan gerundel. Tahu Bu ya gerundel ya? Dengan tidak ikhlas. Nah, tidak ikhlas wes kok sih kok poso bareng lapar aku itu. Nah, itu. Jangan seperti itu ya Bu ya. Nah, puasa ini mengajak kita untuk selalu apa? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran kita. Nah, jika kita dalam keadaan yang seperti ini, tentu kita akan memikirkan saudara kita yang di sana yang merasa kekurangan. Gitu ya Bu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga adik-adik semuanya. Kemudian amalan di bulan suci Ramadan yang ketiga. Tadi yang kedua apa Bu? Memperbanyak baca Al-Quran atau tadarus. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tarawih. Ya, jadi amalan di bulan suci Ramadan itu melaksanakan sholat tarawih. Ibu bapak semuanya sholat tarawih ya. Kalau habis maghrib berbuka persiapan sholat tarawih. Nggih Bu nggih. Nggih bayi nggih. Nggih, alhamdulillah dalamnya rumah saya jauh, tapi alhamdulillah kaki saya masih bisa melangkah dengan cepat untuk menuju masjid ini. Ya Allah syukur alhamdulillah. Banyak-banyaklah bersyukur ya Bu ya. Karena apa? Kita itu masih diberi kesempatan oleh Allah melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh barokah ini. Nah, dengan begini kalau ibu tidak ke sini tentu tidak bisa bertemu dengan saya. Ya baru ini ya Bu ya. Iya, baru ini ya, memang baru ini saya diundang. Ya, enggak apa-apa. Ibu bapak yang saya hormati, jadi Mbah Yi ini alhamdulillah sudah rutin ya Mbah Yi ya. Sholat jamaahnya di sini ya. Alhamdulillah rutin ya. Jadi maghrib nanti saya pulang sebentar saya harus mempersiapkan yang di rumah. Setelah itu saya kembali lagi ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah di sini. Nah, sholat tarawih ini hukumnya sunnah, tapi pahalanya juga berlipat ya Bu ya. Pahalanya berlipat ganda. Nah, ini adalah amalan yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Kalau tidak di bulan suci Ramadan, tentu kita tidak ada sholat tarawih. Ada tanjenengan itu kemarin bulan-bulan Rajab itu mau sholat tarawih. Aku mau sholat tarawih lah dibuyuti yang nggih. Lah, nggih lucu. Soalnya ada ini perintahnya sendiri. Jadi ketika di bulan suci Ramadan, kalian ibu bapak semuanya dianjurkan untuk sholat sunnah tarawih. Nah, sholat sunnah tarawih ini ada beberapa ulama ya, ada yang 8, ada yang 20 ya, ditambah dengan sholat witir 3 rakaat jadinya 23, yang satu ada yang 11, itu monggo bebas ya. Jadi tidak ada yang salah. Jadi semuanya kalau kita niatkan dengan ikhlas, niatkan dengan mencari ridha Allah, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah. Lah yang tidak diterima bagaimana Yang tidak sholat, gak sholat, gak belum sholat, apa mana sholat 5 waktu, apa mana itu ya. Ya, jangan sampai dibalik Bu.
Sholat 5 waktunya tidak pernah dikerjakan, tapi sholat tarawih rutin setiap malam berangkat. Nah, salah nggih. Nah, terbalik. Jangan sampai ya Bu ya. Yang wajib itu yang harus kita lakukan, yang sunnah itu nanti nomor 2. Ya Bu ya. Sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan. Jangan sampai karena puasa saya capek, ya Allah, kok sok lapar ini perut saya. Kok bisa sholat piye ambil air wudu gak angel. Karena menahan lapar. Nah itulah yang nantinya kita itu menjadi insan yang dimuliakan oleh Allah itu karena apa? Kita bisa menahan lapar dahaga kita dan juga kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat. Gitu ya Bu ya. Jangan dibalik, sholat 5 waktunya tidak, tapi sholat sunnahnya yang dilakukan. Terbalik gitu Bu ya. Jangan sampai ya Bu ya. Ya. Jadi wajibnya yang kita utamakan, sunnahnya, nah itu di nomor 2. Bukan berarti sholat tarawih sunnah saya tidak harus ikut sholat tahu. Jangan Bu ya, kalau bisa ya tetap. Itu nanti kan tabungan kita. Kita itu nyicil amalan kita. Karena kalau tidak nyicil amalan, nanti suatu ketika salam 1 menit 1 detik itu kita mempunyai dosa. Dosanya apa? Jenengan itu mulut, mata, kaki, telinga semuanya itu menjadi saksi. Ketika nanti ada tetangga kita lewat titik-titik, jenengan dandoman sama tetangga. Dela Yosri lah kerasani. Akhirnya kalong mana posone. Betul nggih? Betul napa mboten? Nggih napa mboten? Oke, angel Bu, apa meneh yang perempuan ya, apalagi jaga mulut kita. Makanya saya itu jarang sekali ketemu tetangga Bu. Lah gitu, gimana? Saya kadang kerja, pagi berangkat, sore pulang, malam dan capek. Kadang kumpul-kumpul ya kumpul gitu. Ya kalau pas acara apa gitu. Kok kebangetan saya sampai lah itu. Ya tetap kita saling sapa ya Bu ya. Cuman kadang kan yang kalau kita khawatirkan itu kalau kumpul kan seperti itu. Lah yo jarene, lah yo akhirnya. Nah, itu yang mengurangi amalan kita. Titik-titik di hati kita itu. Ya, titik-titik hitam itu jangan kita tambah. Sudah bersih suci di bulan suci Ramadan itu. Jadi Ibu, kalau kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu, nanti kalau sudah selesai hati kita itu menjadi suci, putih, bersih seperti kertas. Jangan kita kotori lagi dengan titik-titik hitam. Contohnya apa ya tadi? Dengan membenci sesama. Nah, aku gubelok piye? Tanggoku ngarep yang ngepethuk rasane lho. Jangan Bu, puasa itu harus kita saling memaafkan. Nggih, Pak, nggih. Harus saling memaafkan. Wangel saestu Ustazah ya Allah, aku pedok rasane kudu. Ampun nggih. Jadi kita maafkan. Nanti biarlah menjadi urusan Allah. Kalau kita sudah memaafkan, kalau orang tersebut masih belum bisa memaafkan, kita masih membenci, biarlah itu menjadi urusan Allah. Yang penting kita semuanya sudah mengikhlaskan, kita sudah memaafkan, gitu ya. Ibu bapak jamaah Masjid Babu Sofa yang saya hormati, amalan yang berikutnya adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Sholat malam. Apa itu sholat malam? Tahajud. Terus apa lagi? Sholat hajat. Berarti sholat lain termasuk yang tadi ya Us? Ya, selain sholat tarawih ya. Nah, ibu bapak kalau sholat tarawihnya kan habis isya ya, dilanjutkan dengan tarawih. Nah, kita masih ada sela waktu jam 3, setengah 3 kita ambil air wudhu sebelum persiapan sahur, kita sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keridhaan, dengan penuh keikhlasan, semuanya karena Allah. Kita niatkan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sudah sampai waktu sambung ya. Jadi sholatku, ibadahku semuanya itu
kita niatkan semuanya lillahi rabbil alamin, ya, hidup dan matiku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Jadi karena waktunya sudah mepet ya, sudah selesai, sudah ada kumandang azan. Ya, Ibu Bapak jamaah Masjid Babu Sofa yang saya hormati, sebenarnya masih banyak ya amalan di bulan suci Ramadan, karena memang waktunya kita sudah menjelang saat berbuka puasa. Semoga saya berdoa untuk Ibu Bapak dan juga saya pribadi, mudah-mudahan puasa kita di hari kemarin, hari ini dan hari berikutnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya masih diberi kesehatan ya Bu ya. Sehat itu luar biasa nikmatnya, kesehatan, panjang umur, hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai nanti menjelang terakhir bulan puasa. Dan juga kita masih dipertemukan kembali di puasa ya di tahun yang akan mendatang. Gitu ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan kiranya ada salah kata dari saya, karena itu saya sebagai manusia biasa. Jika ada amalan yang mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, itu merupakan anugerah dari Allah, dan apabila ada kekurangan, itulah sifat saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.